Ada seseorang berziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika lagi bermuajahah, berhadap badannya ke makam Nabi, ada yang mengusir dia, menghardik dia. Engkau jangan belakangin kiblat toh. Karena kan makam Nabi mau tidak mau, kalau kita berhadapan dengan makam Nabi, mau nggak mau kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, berarti kita membelakangi makam Nabi. Akhirnya ini orang langsung memberikan argumen dengan menyatakan, dengarkan aku, kiblat ke arah Ka'bah itu kiblat sholat. Ketika kita berdoa, kiblat kita ke langit. Dan arah yang aku hadapi badanku ke makam Rasul adalah kiblat yang mana nanti kelak di akhirat tidak ada Ka'bah, tidak ada langit. Iya kan? Nggak ada Ka'bah, nggak ada. Kita nanti di hari kiamat, ya, nggak ada Ka'bah, nggak ada lah. Tapi kiblat kita beliau, ya, kiblat kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau lebih mulia dari semuanya, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari langit, karena beliaulah kiblat yang nanti di hari tidak ada siapapun kiblat yang kita menghadapi, melainkan kita mendatangi baginda Nabi besar Muhammad. Makanya lihat, ada suatu cerita Abu Mansur, seorang amir, seorang pemimpin, raja. Dia datang kepada Imam Malik dengan pasukannya sebanyak 500 prajuritnya. Datang ke makam Nabi, ngangkat suara. Jadi pas panggil Imam Malik di makam Rasul, ngangkat suara. Kata Imam Malik, ya Amir, perlahan-lahan, jangan engkau angkat suara di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Maka sungguh orang yang mengangkat suaranya, dia ngangkat suara di depan Nabi, rontok amal ibadahnya dia. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Begitu, kita ngangkat aja suara di hadapan Nabi, bisa rontok ibadah kita bertonton. Ya, perlahan-lahan. Tuh, diajarin adab Imam Malik, ngajarkan ya Amir nih, perlahan-lahan ngomongnya, jangan kenceng-kenceng. Maka disitulah si Abu Mansur ngomong kepada Imam Malik dengan menyatakan, ya Aba Abdillah, Aba Abdillah, ane sekarang mau doa nih, ane mau berdoa, ane ngadep kiblat, bakal ngebelakangin Nabi. Apa ane ngadep Nabi, ngebelakangin kiblat? Maka dijawab oleh Imam Malik, beliau menyatakan, ngadep Nabi. Jangan engkau palingkan wajahmu di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beliaulah perantara kamu dan perantara kakek moyangmu Nabi Adam. Ngadep makom Nabi biar membelakangi kiblat. Sehingga Allah menyatakan di dalam ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau seandainya mereka berbuat kezaliman mendatangimu. Kita sekarang ya, Anda mau nanya, kita kalau ketemu orang gimana? Kita ngadep-ngadepin dia apa kita berpaling dari dia? Hah? Udin, kita ngebelakang Udin, ditabuk kita. Masa manggil begitu? Ya? Ane ngomong sama Mahri, ane ngebelakang Mahri. Ri, masa begitu? Kan enggak, ngadepin langsung muka kita, face to face langsung, muajah. Maka di situ maksudnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau seandainya mereka berbuat kezaliman mendatangimu. Dan ucapan mendatangimu bukan ketika Nabi hidup saja. Nggak ada ayat tuh expired, nggak ada. Tetap universal sampai akhir kiamat. Tetap ini digunakan ini. Ja'uka, itu ayat ja'uka, datang kepada engkau. Baik engkau hidup ya Rasulullah di alam dunia, atau engkau hidup ya Rasulullah di alam barzakhiyah.
Hidup Nabi, baik di alam dunia atau di alam jauka. Nggak dihapus tuh ucapan sampai sekarang. Ayat Quran itu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, maka mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Nah, apa tujuan kalian mendatangi Rasul? Tujuan kalian mendatangi Rasul, nanti Rasul akan beristighfar kepada Allah untuk kalian. Disinilah layak kita syiddatur rihal. Tuh, manfaat kita bersiap-siap, bergegas-gegas untuk menziarahi makom Nabi, itu maksudnya. Bukannya bid'ah, bukannya diomelin orang, dilarang, enggak, bukan begitu. Itu ayat menunjukkan boleh kita mempersiapkan barang-barang bekal kita untuk menuju makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa? Kalau kalian beristighfar kepada Allah, nanti Rasul akan beristighfar kepada Allah lakum, untuk kalian. Tuh. Fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Apa buahnya? Apa hasilnya? Dilanjutkan ayat tersebut, la wajadullaha tawwaban rahima. Niscaya mereka akan dapati Allah dalam keadaan membuka pintu taubat dan berbuat kasih sayang. Maka di sini ya kita yakinkan makom Nabi tetap dalam keadaan hidup beliau, baik di dunia maupun di akhir. Makanya kan kita begini, dalam masalah fikih kan imam dibiasain. Orang kalau belajar fikih dia tahu tuh apa? Ketika salam maka bagian kanannya dia menghadap makmum, bagian kiri menghadap kiblat. Ngegetar di mihrab, dia ngadep ke sana seharusnya. Jangan terus sampai amin, sampai berdiri, enggak. Kanannya menghadap makmum, kirinya menghadap kiblat. Tuh. Melainkan ketika di makom Nabi besar Muhammad, tuh. Ketika di makomnya Nabi, maka layaknya dia menghadap langsung. Ketika dia salam, dia raudhah, ya kan? Setelah salam langsung dia berbalik arah menghadap makom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi menyatakan sebaliknya, kirinya. Jadi berbalik tuh. Kanannya menghadap kiblat, jadi kirinya menghadap makom. Nah, jadi bukan begini, tapi seperti arah sana. Dah, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pertemuannya dengan pembahasan masih di dalam menghadap wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna